Selamat datang Pak Krisdianto. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada lagi Ibu Erni Puji Astuti selaku narasumber nanti di kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman mahasiswa dan ibu bapak guru yang sudah hadir, terima kasih. Sebentar lagi kita akan mulai kegiatan kita webinar yang akan nanti dimoderatori oleh Mbak Amel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dalam acara webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 Model Pembelajarannya yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan pendidikan profesi guru prajabatan bidang matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. Perkenalkan, saya Amelinda Widyasari, selaku pembawa acara yang akan memandu webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Krisdianto Hadi Prasetyo, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing proyek kepemimpinan 2. Yang terhormat, Ibu Erni Puji Astuti, Magister Pendidikan, selaku narasumber webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Yang kami hormati, Bapak Bagus Suryo Kusumo, Sarjana Pendidikan, selaku pembicara webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Yang kami hormati Ibu Intan Maharani, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Pelaksana Webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Yang kami hormati Irlina selaku Kepala Koordinator Omah Sinau Pelangi beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Adapun susunan acara kegiatan webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Pelaksana Ibu Intan Maharani, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Suryo Kusumo, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang keempat, pemaparan materi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Puji Astuti, Magister Pendidikan. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir, penutup. Sebelumnya, saya akan menginformasikan pada hadirin dimohon aktif mengikuti kegiatan baiklah
Semoga keberkahan dan kelancaran acara ini. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Rani kepada Ibu Intan, saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andreas Kristianto Hadi Prasetyo, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing proyek Kepemimpinan 2. Yang saya hormati Ibu Erni Puji Astuti, Magister Pendidikan selaku narasumber webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya. Yang saya hormati Bapak Bagus Suryokusumo, Sarjana Pendidikan selaku pembicara webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya. Dan yang saya hormati Ibu Karlina Kusumaningrum selaku Kepala Ormas Sinau Pelangi. Dan yang saya hormati para hadirin peserta webinar Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara webinar ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang paradigma pendidikan abad 21 dan model pembelajarannya. Karena pergeseran paradigma yang diyakini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan memasuki dunia modern. Untuk lebih lengkapnya nanti, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Bagus Suryokusumo, Sarjana Pendidikan, sebagai pembicara, kemudian dari Ibu Erni Puji Astuti, Magister Pendidikan, sebagai narasumber webinar kita hari ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman semua mendapatkan materi yang sangat bermanfaat tentang paradigma pendidikan abad 21 serta model pembelajarannya. Kemudian, nanti jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sambutan kali ini, dan saya mewakili panitia. Memohon maaf jika nantinya dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya. Kepada Ibu Intan Mahani, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi dan sesi diskusi webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya. Sebagai pengantar dari materi inti dalam webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya, yakni pemaparan materi pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Suryokusumo, Sarjana Pendidikan. Mas Bagus ini merupakan salah satu mahasiswa PPG saat ini Mas Bagus juga sebagai
Oke, Pak Bagus, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Kristianto, Hadi Prasetyo, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing proyek kepemimpinan ini pada kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Yang berikutnya yaitu Ibu Erni Budiastuti, Magister Pendidikan, selaku narasumber atau pemateri utama pada kesempatan webinar kali ini. Yang berikutnya yaitu Ketua Ibu Intan Maharani, Sarjana Pendidikan, dan seluruh segenap panitia pelaksana. Yang saya hormati pula Ibu Karlina Kusumaningrum, selaku Kepala Omah Sinau yang menjadi target atau sasaran kegiatan kami ini. Dan tak lengkap pula hadirin peserta webinar yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya. Baik, sebagai materi pengantar di sini saya akan sedikit memberikan gambaran pendidikan di Indonesia dan inovasi media pembelajaran online website semi LMS pemula. Di sini sebelumnya saya sudah berkesempatan menjadi pengulas bagian kecil dari materi di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Di situ salah satunya saya mengambil topik tentang asas trikon. Nah, nanti kita akan mulai materi kita dari asas trikon. Next, Mas. Asas trikon itu siapa sih yang memunculkan? Nah, di sini asas trikon adalah asas yang sudah dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, kontinu itu apa? Kontinu itu adalah maksudnya dari kontinu adalah pengembangan, ya, pengembangan dari apa yang dilakukan dalam pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi selalu akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kemudian konvergen di sini, maksud dari konvergen adalah pengembangan dan pembelajaran yang bisa didapat dari banyak sumber dari luar. Kemudian ada konsentris, pengembangan pembelajaran harus selalu tetap dan dilandaskan dengan kepribadian budaya kita sendiri. Nah, next, Mas. Nah, kita akan masuk ke gambaran pendidikan di Indonesia. Di sini terlihat bergambar yaitu pemanfaatan teknologi informasi atau gadget yang sedikit kurang baik oleh peserta didik hingga terkadang lupa waktu. Yang berikutnya, yaitu kurangnya pendampingan dan dukungan dari keluarga, lingkungan, cenderung kurang perhatian. Nah, ini next, Mas. Kemudian ada lagi kurangnya keterampilan sosial emosional sehingga anak cenderung sulit mengontrol diri dalam situasi yang terjadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi gambaran yang lainnya. Next, Mas Ramadan. Ya, selanjutnya ada lagi beban belajar yang berlebihan. Ya, di sini terlihat pada gambar. Nah, dan kurangnya waktu bermain dan berekreasi sehingga anak mengalami stres yang sangat berlebih di situ. Next, Mas Ramadan. Nah, kemudian akhirnya di sini kurangnya minat dan motivasi untuk belajar sehingga buku fasilitas yang ada itu kurang dimanfaatkan. Begitu. Next, Mas Ramadan. Nah, keterbatasan akses juga di sini salah satu gambaran pendidikan di Indonesia, ya, khususnya pada peserta didik terhadap sumber belajaran yang berkualitas sehingga anak di sini membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Sehingga dalam pemanfaatan teknologi di sini tentu peserta didik masih dalam proses tumbuh dan kembangnya itu butuh pendampingan dari orang yang lebih dewasa. Salah satunya orang tua. Next, Mas.
Nah, kemudian adalah di sini inovasi pembelajaran yang mungkin bisa kita gunakan. Di sini mengembangkan proses pembelajaran yang interaktif dapat dimanfaatkan oleh siswa langsung, salah satunya dengan media pembelajaran online menggunakan Google Sheet, Live Worksheet, Quizzes, dan Wordwall. Next, Mas Ramadan. Nah, di sini salah satunya yaitu menggunakan Live Worksheet atau maaf Canva di sini ya. Sebelum kita menggunakan Live Worksheet, kita bisa desain di sini Canva. Keunggulan Canva di sini dia bersifat gratis sehingga bisa digunakan dalam berbagai perangkat, laptop, HP maupun tablet ini dapat digunakan. Sehingga di sini juga untuk Canva itu modelnya website, jadi tidak berbasis aplikasi sehingga tidak memakan ruang yang cukup banyak di perangkat kita. Dan penyimpanannya pun sudah langsung melalui websitenya tersebut. Lanjut Mas Ramadan, next ke media pembelajaran berikutnya. Nah, setelah kita membuat LKPD yang tadi itu, ya, kita bisa masukkan hasil dari LKPD tersebut menggunakan media pembelajaran Live Worksheet di sini. Di sini banyak sekali opsi pilihan untuk pengerjaan. Ada menggunakan pilihan ganda, isian singkat, kemudian ada lagi dengan menjodohkan atau mendrop and down atau menggeser ya, menjodohkan ke gambar yang tepat atau jawaban yang tepat. Nah, itu ini bisa dilakukan dengan melalui Live Worksheet. Nah, endingnya next Mas Ramadan, nanti hasil yang bisa anak dapatkan itu bisa langsung di. Nah, sehingga di sini proses pembelajaran sangat berjalan interaktif. Ada beberapa peserta didik yang hal ini sudah saya coba di sekolah saya. Saya kebetulan menjadi tenaga honorer di salah satu SMP negeri di Purworejo. Salah satunya itu saya gunakan untuk tes formatif di situ kelas 7. Anak-anak sangat antusias. Saya beri waktu batasnya sampai misalkan jam 7 sampai jam 9 begitu, anak bisa mengerjakan. Pak, saya nilainya belum KKM atau mohon maaf belum sesuai dengan keinginan saya. Saya sebenarnya bisa 80 ini gitu. Tapi saya ada sedikit salah, bolehkah saya mengulang, Pak? Boleh, silahkan. Apakah selagi masih ada waktu, silahkan boleh mengerjakan kembali. Begitu. Ini mendorong peserta didik untuk selalu berusaha, ya. Jadi di sini sangat memudahkan mereka dalam belajar. Kemudian selanjutnya Mas Ramadan, selain Live Worksheet di sini ada quizzes. Quizzes tentunya sudah sering sekali mungkin Ibu Bapak guru dan teman-teman gunakan. Di sini bisa mencantumkan soal, kemudian jawaban ya. Di sini bisa. Kemudian ada lagi dengan bisa mencantumkan pembahasannya juga setelah misalkan anak tersebut menjawab atau selesai dalam menjawabnya, itu ada pembahasannya. Next Mas Ramadan, pembahasannya ada di setelahnya. Nah, ini langsung bisa ditambahkan untuk pembahasan dan bisa muncul di perangkat yang anak atau siswa-siswa kita gunakan. Next Mas Ramadan, dari beberapa itu, dari Live Worksheet, Google Sheet, dan media pembelajaran mungkin Ibu Bapak guru di sini sering menggunakan Google Form gitu ya. Semuanya bisa diintegrasikan seluruhnya dalam website, yaitu kita bisa menggunakan website tersebut gratis ya, bisa diakses menggunakan yaitu Google Sheet. Nah, di sini bisa menuliskan judul atau materi pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Kemudian next Mas Ramadan, coba Mas. Nah, kemudian nah ini salah satu dari media pembelajaran yang saya pernah gunakan, yaitu portofolio fungsi komposisi dan inverse. Ini saya gunakan di akhir pembelajaran, jadi peserta didik bisa
mengakses seluruh tugasnya, atau mungkin bisa dicantumkan suatu video dari YouTube yang Ibu dan Bapak guru yang sudah buat, kemudian bisa ambil video YouTube yang sekiranya mungkin Ibu dan Bapak guru bisa gunakan dan sesuai dengan materi yang akan dijelaskan. Di sini sudah bisa diintegrasikan seluruhnya dan ada beberapa tool yang bisa dimasukkan di sini. Kemudian lanjut, Mas Ramadan. Nah, ini salah satunya tugas, yaitu ini tugas komen apa? Di sini buatlah ringkasan materi fungsi komposisi. Suatu contoh jawaban dapat disajikan secara bebas, menarik, berupa poster, artikel, gambar, dan lain-lainnya, atau video sesuai dengan instrumen penilaian atau kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Bapak guru. Jadi anak tetap sesuai dengan perintah atau tugas yang sudah menjadi penilaian dari Ibu Bapak guru sekalian. Next, Mas Ramadan. Nah, di sini untuk video profesional lainnya, ya Ibu Bapak guru bisa akses nantinya di sini. Jadi sifatnya saya memperkenalkan dan memberikan gambaran dari tadi pendidikan abad 21 yang sudah memang bergeser, ya banyak sekali kita terhujani oleh suatu pengetahuan atau informasi, yaitu anak-anak sudah tentu sekarang setiap anak punya gadget atau HP ya sendiri, sehingga di sini mungkin beberapa dari kita harus menyikapinya dengan baik ya. Nah, salah satunya di daerah-daerah perkotaan begitu, ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian di sini ada worksheet, ada quizzes, dan Google Sheet. Nanti kita akan share untuk link-linknya tersebut. Next, Mas Ramadan. Nah, inovasi teknologi yang sudah berkembang pada zaman yang sekarang ini, itu salah satunya adalah ada ChatGPT, kemudian ini ChatGPT di sini adalah suatu website yang menyediakan pengolahan kata ya. Jadi ketika kita bertanya terkait dengan apa yang jadi permasalahan kita, ini di sini bisa langsung menjawab, dan jawabannya sangat kata-kata dari yang mereka buat itu seperti manusia yang mengetik, tetapi di sini robot. Jadi teknologi yang ada di ChatGPT seperti ini adalah sangat bermanfaat bagi kita. Nah, nanti coba kita diskusikan apakah hal ini sebagai ancaman atau sebagai suatu perkembangan zaman yang harus kita sikapi dengan bijak. Kemudian ada lagi Tom.app ya, Tom.app di sini adalah suatu website yang bisa digunakan untuk membuat presentasi ya. Jadi Ibu Bapak atau teman-teman tinggal mengetikkan judulnya apa, ini bisa langsung kontennya dan isi dari PPT bisa langsung terbuat di sini. Nanti setelah webinar ini boleh Ibu Bapak dan teman-teman semua coba. Kemudian ada lagi Pictory di sini, yaitu website AI juga ya, salah satunya di sini. Ini adalah website untuk mengubah teks menjadi video. Jadi nanti untuk teks-teks yang ada yang sudah dibuat oleh Ibu Bapak guru itu kita masukkan sini, itu langsung bisa menjadi sebuah video konten ya. Ini untuk YouTuber ataupun untuk Ibu Bapak guru untuk membuat media atau video pembelajaran, itu juga dapat dilakukan di sini. Baik, kemudian ada lagi inovasi pembelajaran lainnya. Di sini ada Wordwall. Wordwall itu suatu mirip dengan Google, mirip dengan Quizzes, tetapi di sini sifatnya game ya. Di sini juga sifatnya game kit, juga sifatnya game juga. Ini seperti kalau yang kita atau anak-anak kita sering mainkan itu adalah ada di apa?
yang sering dimainkan itu ya. Nah, ini adalah game kit bisa banyak sekali, bisa dicantumkan soal, tidak terbatas untuk kata-katanya. Gamenya ada saling lempar bola salju, kemudian ada memancing, kemudian ada lagi di situ yaitu jual beli ya. Jadi anak-anak akan interaktif dalam proses pembelajarannya. Nah, kemudian di sini ada word wall. Nah, word wall juga salah satunya yaitu media pembelajaran yang berbasis game. Di sini ada banyak pilihan game yang setelah kita buat soal itu bisa pilih game yang ingin kita gunakan untuk peserta didik. Begitu. Next, Mas Ramadan. Yang berikutnya yaitu, nah, di sini sebagai refleksi kita bersama, apakah proses pembelajaran abad 21 sekarang ini harus menggunakan basis teknologi seperti yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, nanti sebagai kita diskusi bersama, ini sebagai refleksi, semoga dapat menjadi evaluasi bagi kita bersama. Oke, cuk. Untuk masuk ke materi berikutnya yaitu Bu Erni. Next, Mas Ramadan. Begitu yang bisa saya sampaikan, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya kepada materi utama yaitu Ibu Erni Pujiastuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan webinar maaf gangguan sinyal. Saya ingatkan kembali pada aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar kami kali ini karena panitia sudah menyiapkan bagian yang ditunggu-tunggu, acara inti kegiatan webinar paradigma pendidikan abad 21 dan model pembelajarannya. Materi inti akan disampaikan oleh Ibu Erni. Pada Ibu Erni PJS sebagai Magister Pendidikan. Ibu Erni ini merupakan dosen matematika Universitas Muhammadiyah Mohon maaf, Mbak Amel, bisa off-cam saja bila sinyalnya jelek. Beliau dulu mendapatkan gelar S1 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, kemudian 11 Maret Surakarta. Saat ini beliau gerak. Baiklah, langsung saja kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kristianto Hadi Prasetyo, Magister Pendidikan, selaku dosen pendamping. Yang kami hormati Ibu Lani, selaku Kepala Komunitas Ummah Sinau Pelangi. Yang kami hormati Bapak Bagus Suryo Kusumo,
selaku pembicara dalam webinar di pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Intan Maharani selaku Ketua Pelaksana dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta kegiatan webinar Paradigma Pendidikan Abad 21. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua secara daring ya, untuk berdiskusi bersama di sini terkait dengan paradigma pendidikan abad 21. Baik, langsung saja Bapak Ibu, Mas dan Mbak ini ya, karena masih muda-muda sekali. Baik, saya mohon izin ya untuk share screen, saya akan share screen sendiri saja ya, supaya lebih mudah nanti. Baik, yang pertama adalah terkait dengan paradigma pendidikan abad 21, maka yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus, saya menyebutnya Mas Bagus saja ya. Tadi sudah digambarkan bahwa terkait dengan gambaran pendidikan yang ada di Indonesia, seperti apa, tadi banyak sekali gambaran-gambaran dari pendidikan yang ada di Indonesia. Yang artinya bahwa zaman itu sekarang sudah berubah. Zaman itu sudah berubah yang begitu pesat begitu ya. Kemudian ketika Anda melihat ini maka akan sangat terlihat jelas begitu ya. Bahwa di tahun 90-an itu televisinya masih seperti itu. Sementara sekarang sudah berubah. Nah, terbalik. Justru sekarang yang membesar adalah kemudian yang berikutnya adalah dulu ketika kita akan berkomunikasi, kemudian menanyakan kabar, itu kita butuh alat, ya kita butuh surat yang dikirim melalui pos dan butuh waktu yang sangat lama. Tapi sekarang tidak sampai 1 detik, 1 menit ya, kita sudah bisa mendapatkan balasan. Bisa melalui surel, bisa juga melalui HP, begitu ya. Nah, kemudian kita juga dapat mengakses berbagai informasi melalui internet. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perubahan yang ada saat ini. Jadi, sangat mudah ketika kita akan mencari informasi, untuk mengakses informasi itu akan sangat mudah dibanding dengan dulu, begitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita sudah melihat adanya zaman yang sudah berubah ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan tetap diam sama seperti yang dulu? Saya sudah nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah berada di zona nyaman saat ini, sehingga ya sudah seperti ini saja. Ataukah kita akan mengikuti? Nah, maka seharusnya kita lakukan adalah kita harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, ya mau berubah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ketika zamannya sudah berubah, maka ya kita harus mengikuti perkembangan zaman itu supaya kualitas pendidikan itu dapat meningkat gitu. Jadi tidak hanya diam sudah gitu ya. Kemudian sejumlah pergeseran paradigma itu perlu dilakukan. Diyakini ya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi pendidikan yang akan masuk di dunia modern. Nah, itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebenarnya terjawab sudah ya Mas Bagus ya. Ketika tadi pertanyaan refleksinya adalah apakah
kita perlu memanfaatkan teknologi begitu ya di era Iya, Bu. saat ini ya. Iya. Jadi ya kita perlu begitu ya, karena kalau kita ingin memperbaiki kualitas pendidikan, kemudian meningkatkan relevansi pendidikan dengan saat ini, maka ya kita harus mau berubah dengan melakukan pemanfaatan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya adalah beberapa pergeseran paradigma pendidikan. Nah, bisa Bapak Ibu persani ya di layar itu bahwa perubahan-perubahan itu memang sudah selayaknya untuk dilakukan. Nah, ya, kalau dulu itu teacher center. Kalau sekarang sudah harus berpusat pada siswa. Jadi kalau pembelajaran dulu itu fokusnya di guru ya. Guru itu sebagai pemeran utamanya. Jadi yang menyampaikan materi, menjelaskan, kemudian sementara siswa itu pasif, duduk mendengarkan, kemudian mengerjakan ketika diberikan soal. Namun sekarang bergeser menjadi berpusat pada siswa. Di mana di sini peran guru tidak lagi sebagai penyampai materi begitu ya, tapi memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah one way, itu bergeser menjadi interactive teaching. Ini ya, one way itu berarti kalau dulu ya hanya guru ke siswa, tapi sekarang harus ada interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, kemudian interaksi antara siswa dengan siswa. Yang berikutnya adalah isolated, bergeser menjadi network environment. Nah, jadi kalau di sini dulu itu terbatas sekali ya, terbatas sekali ketika kita akan mencari bahan ajar, itu sangat terbatas. Misalkan buku begitu ya. Sementara sekarang dengan adanya perkembangan teknologi ini, kita akan sangat mudah untuk mencari bahan ajar. Bahan ajar di internet banyak gitu ya. Kita sambil duduk, sambil di rumah itu kita bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan bahan ajar apa yang kita butuhkan, itu akan sangat mudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasif menjadi aktif. Pasif ya, kembali lagi seperti tadi, pasif siswa itu hanya duduk diam gitu ya. Tetapi sekarang berubah menjadi siswanya aktif. Nah, maka butuh guru yang kira-kira apa? Kalau supaya bisa mengaktifkan kegiatan pembelajaran, maka diperlukan guru yang Aktif juga, Bu. ya, yang aktif juga, yang kreatif, begitu ya? Iya, betul. Aktif, kreatif. Oke. Jadi itu yang diperlukan untuk saat ini. Selanjutnya, artificial berubah menjadi real world context. Jadi kalau saat ini itu ya sudah sesuai dengan konteks yang ada, supaya siswa itu bisa merasakan, jadi betul-betul yang ada di lingkungan siswa, sesuai dengan konteks yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa, gitu ya. Sehingga siswa akan lebih mudah untuk menerima atau memahami apa yang dipelajari. Nah, kemudian personal itu bergeser menjadi team-based learning, yaitu adanya tim, maka di sini dibutuhkan kolaborasi ya, adanya kolaborasi dengan teman di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, lalu single dengan multimedia tool. Nah, multimedia tool artinya di sini kita bisa menggunakan alat-alat ya, alat-alat berbagai alat dengan multimedia tadi yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, banyak ya alatnya ya yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Tadi juga Mas Bagus sudah memberikan beberapa contoh ya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di dalam
kegiatan belajaran di sekolah. Iya. Oke, selanjutnya kalau kita bicara tentang kerangka kompetensi abad 21, maka ini sebenarnya sudah sangat familiar sekali ya. Apa saja sih sebenarnya kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik di abad 21 ini? Pertama adalah siswa itu harus memiliki keterampilan dalam berpikir kritis dan dalam memecahkan masalah. Oke. Nah, itu sangat diperlukan di era saat ini ya. Bagaimana siswa itu mampu atau memiliki keterampilan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jadi berbagai masalah yang dihadapi itu dapat mereka selesaikan, kemudian dengan cara mereka memiliki keterampilan dalam berpikir kritis. Nah, yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi. Memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, keterampilan komunikasi itu sangat penting juga ya di era saat ini. Izin sebentar ya. Jadi diperlukan keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Maka ini bisa dimulai dari level sekolah, begitu ya. Bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk bisa menciptakan atau mengasah keterampilan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Oke. Berikutnya, tidak bergeser ini ya? Belum, Bu. Belum ya, ini sudah saya ini. Sebentar, saya stop share dulu. Mungkin ada. Oke, sudah? Sudah, Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan memiliki keterampilan kreatif, berpikir kreatif di sini ya, dan inovatif. Nah, maka ketika siswa itu dituntut untuk memiliki keterampilan ini, maka seharusnya gurunya juga memiliki keterampilan tersebut, gitu ya. Makanya tadi nyambung lagi dengan materi yang disampaikan Mas Bagus. Inovasi-inovasi yang dapat dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya guru memanfaatkan teknologi, begitu ya. Nah, maka dimulai dari gurunya dulu. Kemudian kreatif. Nah, siswa dituntut untuk kreatif, maka guru juga harus bisa memfasilitasi siswa untuk bisa mencapai keterampilan pikir kreatif. Nah, selanjutnya adalah di sini yang keempat adalah dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dengan bijak. Gitu ya. Selanjutnya, memiliki keterampilan ya sesuai dengan konteksnya tadi, sehingga nanti siswa itu ketika belajar, harapannya siswa itu mampu menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan konteks atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar siswa, yang sering siswa jumpai. Begitu. Nah, yang keenam adalah memiliki keterampilan dalam menggunakan informasi dan media yang ada dengan baik. Ya, jadi ini ada 6 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa di abad 21. Ya, tentunya juga
keterampilan ini juga harus dikuasai oleh Pak Ibu guru, ya. Nah, selanjutnya, seperti apa sih ciri model pendidikan di abad 21 ini? Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi. Jadi kegiatan pembelajaran itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, digitalisasi bahan ajar dan proses interaksi itu dapat saat ini sudah mulai dilakukan, ya. Akan sangat jelas sekali itu ketika kemarin pandemi, kita bisa memanfaatkan teknologi karena memang kita tidak boleh melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, itu sangat peran teknologi di situ sangat besar. Bagaimana kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung, tetapi aktivitas tetap berjalan. Nah, salah satunya yang memanfaatkan teknologi seperti itu. Termasuk ini juga, ya, kita tidak bertemu langsung, kita ketemunya secara virtual. Oke. Nah, kemudian pemanfaatan internet untuk mendukung proses tukar-menukar pengetahuan dan kolaborasi antar siswa dan guru-guru di seluruh dunia, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anda bisa mengikuti kegiatan webinar-webinar tidak hanya di Indonesia saja, gitu ya. Kalau yang diselenggarakan secara online kapanpun Anda bisa, Bapak Ibu guru bisa melakukan, gitu ya. Nah, itu contoh pemanfaatan teknologi selain tadi sudah disampaikan Mas Bagus, ya, untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah peran strategis guru. Peran strategis guru di sini, guru itu sebagai apa? Guru itu berperan sebagai fasilitator, ya. Jadi bukan sebagai penyampai materi, tetapi bagaimana guru itu bisa memfasilitasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, sehingga guru itu perlu merancang atau melakukan perencanaan, ya, perencanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini peran guru sangat besar, ya, karena tidak mungkin kita bisa memfasilitasi siswa dengan berbagai karakter itu hanya dengan satu fasilitas saja. Maka disinilah guru harus bisa, siswa dengan karakter seperti ini, kira-kira nanti seperti apa ya yang akan saya lakukan. Nah, itu bentuk fasilitasi guru sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke, sebagai coach. Nah, sebagai coach saja, ya. Jadi apa ya? Lebih mengeksplor pengetahuan dari siswa supaya nanti siswa bisa menjawab pertanyaannya sendiri, begitu ya. Bisa menemukan sendiri jawabannya dengan diarahkan, digiring dengan pertanyaan-pertanyaan oleh guru. Oke, yang selanjutnya adalah sebagai pendamping. Sebagai pendamping siswa. Jelas, ya, ketika siswa nanti mengalami kesulitan atau hal apa, guru harus siap untuk mendampingi. Oke, berikutnya metode mengajar yang kreatif. Nah, seperti apa metode mengajar yang kreatif? Jadi tujuan dari kegiatan pembelajaran itu fokusnya adalah pada prosesnya, bukan pada hasil akhir. Tetapi bagaimana proses itu dibangun supaya kegiatan pembelajaran itu dapat menarik, sehingga siswa merasa nyaman ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kembali di sini, setiap individu itu kan unik, ya, memiliki talentanya masing-masing. Maka metode mengajar yang harus dilakukan guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Mungkin kalau untuk masing-masing individu agak kesulitan, ya, karena
satu kelas misalkan ada 30, gurunya 1. Kalau masing-masing individu, nah mungkin bisa dibentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya, sesuai dengan ini kebutuhan yang kelompok ini seperti apa. Atau kalau yang kita kenal ya saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, itu sebenarnya sudah memfasilitasi ke arah sana. Oke. Kemudian model belajar yang menekankan pada ciri khas dan keberagaman ini perlu dikembangkan. Oke, jadi metode mengajar yang kreatif itu harapannya ya nanti siswa itu tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh guru di hari itu. Jadi siswa itu ada suatu ketertarikan ketika besok ada pelajaran matematikanya Pak Bagus. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan? Jadi siswa itu merasa menunggu-nunggu. Nah, itu berarti pembelajaran yang Anda sampaikan itu diterima. Bapak Ibu guru, mohon maaf. Bapak Ibu guru akan diterima gitu. Nah, berapa model pembelajaran? Saya di sini tidak akan bahas satu persatu ya untuk model pembelajarannya. Nah, panjang sekali nanti. Oke. Bapak Ibu guru bisa menggunakan PBL. Jadi kalau PBL itu orientasinya pada suatu masalah, gitu ya. Bagaimana siswa itu menyelesaikan masalah ketika dihadapkan pada suatu masalah tertentu, bagaimana siswa itu dapat menyelesaikan suatu masalah. Oke, atau PJBL. Jadi kalau ini orientasinya pada aktivitas, gitu ya. Seperti apa aktivitas yang dirancang oleh siswa? Kemudian kira-kira alur kegiatannya bagaimana, perencanaan yang dilakukan siswa itu seperti apa. Lalu bisa juga menggunakan cooperative learning, ya. Kooperatif. Nah, tentunya ini juga mengarah ke ini ya, target kompetensi abad 21 ya. Karena kalau kita bicara tentang itu, maka bagaimana kita mencapai target kompetensi tersebut dengan cara memfasilitasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Maka perencanaannya juga harus disesuaikan. Hal yang berikutnya adalah joyful learning. Oke, bisa juga menggunakan ini ya supaya siswa itu lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, nanti bisa dieksplor sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Karena saya yakin Bapak Ibu justru sudah banyak pengalaman di dalam kegiatan pembelajaran, bahkan mungkin sudah pernah melakukan menerapkan model pembelajaran yang beragam, bervariasi, sehingga siswa akan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, di sini teknologi informasi, teknologi itu bisa menjadi alat yang ampuh di dalam membantu guru maupun siswa untuk berkreasi tanpa henti dan tanpa mengenal batas. Jadi kita bisa berkreasi seperti apapun, karena tujuan kita adalah bagaimana siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan senang, bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Itu targetnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah materi ajar yang kontekstual. Dari materi ajar itu harus mengalami penyesuaian. Dari yang berbasis konten menjadi berorientasi pada konteks. Nah, tujuannya adalah supaya siswa akan lebih familiar dengan konteks-konteks yang ada saat ini. Akan lebih mudah untuk memahami. Nah, contohnya adalah permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Itu salah satu contohnya ya, ketika sesuai dengan konteksnya, kita lihat karakteristik siswanya, lingkungan sekolahnya, begitu, sehingga kita bisa mengangkat konteks-konteks yang ada di lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan, sebagai sumber belajar. Oke, berikutnya adalah struktur kurikulum mandiri berbasis individu.
Setiap individu itu berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya. Maka struktur kurikulum pun diharapkan untuk bisa memfasilitasi atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, tapi memang tidak mudah ya untuk bisa memfasilitasi setiap individu tadi. Nah, tapi kita sudah dimulai dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang ada saat ini, maka sebenarnya sudah mengarah ke sana dengan membentukkan kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tersebut. Oke. Berikutnya adalah, nah ini sangat penting, keterlibatan intensif orang tua dan komunitas sekitar. Peran orang tua di dalam meningkatkan kualitas belajar anak itu sangat diperlukan. Ya, jadi tidak kemudian dipasrahkan kepada sekolah, karena siswa kalau di sekolah itu hanya berapa jam, lebih banyak waktunya di rumah dengan orang tua. Maka orang tua harus bisa mendampingi siswa di dalam belajar. Jadi orang tua juga mendukung putra-putrinya di dalam belajar, termasuk komunitas sekitar. Maksudnya kalau di sini adalah masyarakat lingkungan masyarakat juga mendukung. Oke. Jadi keberadaan peran serta orang tua, keluarga, tetangga, kemudian komunitas sekitar, mereka adalah pihak yang paling berpengaruh ya di dalam mengembangkan pendidikan anak. Jadi memang sangat besar pengaruhnya. Kemudian selanjutnya adalah sekolah sebagai center of excellence. Jadi di sini sekolah itu harus menjadi pusat berkumpulnya manusia-manusia pembelajar ya yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi tentunya di sini sekolah juga harus mampu mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan oleh siswa untuk mendukung kegiatan belajarnya. Oke, yang selanjutnya adalah pembaharuan mengenai pola pikir dan pengajaran. Atau mindset kita harus berubah gitu ya. Jangan kemudian kita sudah nyaman kok dengan yang saya saat ini, kemudian tidak mau berubah. Nah, maka ini penting untuk pentingnya pola pikir baru mengenai makna pembelajaran yang memicu terbentuknya sistem dan model pendidikan yang sesuai dengan abad ke-21. Jadi perlu adanya perubahan, pembaruan yang disesuaikan dengan perkembangan saat, termasuk di dalam kegiatan belajar. Ya, jadi pendidikan itu merupakan sebuah proses dalam manusiakan manusia dan sebagai salah satu menjaga pilar peradaban manusia. Ya, secara eksplisit itu mengandung arti bahwa setiap manusia harus belajar dalam setiap tahapan kehidupannya. Jadi sebenarnya kapanpun itu tidak ada batasan ya kita untuk belajar. Kapanpun dan dimanapun. Oke, ini terakhir dari saya. Sehingga dari apa yang sudah saya paparkan tadi, maka guru itu perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi, ya, supaya dapat memfasilitasi kebutuhan siswa dengan target untuk mencapai kompetensi abad 21. Jadi kegiatan perencanaan itu sudah dilakukan. Jangan lupa dengan target-targetnya, gitu ya. Ketika kita merancangkan sesuatu, maka kita targetnya apa? Maka diperlukan perancangan yang matang supaya target yang kita harapkan dapat tercapai.
Baik, saya kira demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemaparan materi inti webinar paradigma pendidikan abad 21 dan model pembelajarannya. Kepada Ibu Erni Puji Astuti, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama. Sementara kami menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon kepada hadirin untuk mengangkat tangan. Oke, monggo. Baik, Mas Harjanto, monggo pertanyaannya. Oh, monggo Bapak Harjanto. Baik, sepertinya sedang menyiapkan pertanyaan, Mbak Amel. Oh, oke. Nih, Untuk selanjutnya saja, ke yang lain mungkin. Ibu Karlina ya, Kusumaningrum. Ya. Halo, suara saya ada? Ada, Bu. Silahkan. Ya, Boleh monggo. bertanya. Saya Karlina dari komunitas Oma Sinau. Ingin bertanya bagaimana peran komunitas belajar untuk mendukung pembelajaran abad 21 ini. Terima kasih. Baik, Ibu Karlina. Untuk yang selanjutnya, silahkan. Pak Dion, monggo Pak Dion. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, saya izin bertanya. Tolong Mas Bagus, Pak Bagus ya, tolong perlihatkan model Google Sheet yang mengintegrasikan yang tadi itu, model media-media online tadi itu, seperti Worksheet, terus Google Form. Nanti tolong diperlihatkan nanti seperti apa contohnya, Mbak. Mungkin itu aja, terima kasih. Jadi biar lebih jelas. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Dion. Mungkin dari Bapak Harjanto sudah menyiapkan pertanyaan. Oke, kalau tidak, 2 pertanyaan ini terlebih dahulu. Mohon untuk dijawab Ibu Erni Puji Astuti. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Karlina, mengenai bagaimana peran komunitas belajar untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran abad ke-21. Kemudian dari Pak Dion tadi, dapat ditampilkan mungkin contoh dari Google Site atau yang lain mengenai pembelajaran di abad 21. Atau dari Bapak Bagus, monggo. Terima kasih. Terima kasih, Bu Amel, selaku moderator. Baik, sebentar, saya tak coba membuka dari Google Sheet yang pernah saya buat untuk proses pembelajaran saya. Ini saya gunakan setelah sebenarnya ini saya baru saja juga belajar. Jadi di sini itu banyak sekali fasilitas yang mungkin bisa Ibu Bapak Guru gunakan. Saya tak coba share screen ya. Oke. Nah,
Sudah terlihat teman-teman semua? Cek, sudah terlihat? Belum, Mas. Sebentar. Sudah? Belum ya? Belum muncul. Sebentar. Proses mungkin, Mbak. Oke, Di sini sudah ini? Sudah? sudah. Sudah. Oke. Nah, di sini Google Sheet ya. Di sini Google Sheet itu menawarkan berbagai fiturnya ya. Di sini bisa Ibu dan teman-teman, Ibu Bapak guru dan teman-teman lihat di sini. Di sini untuk Google Sheet ada beberapa, misalkan di sini bisa Ibu dan Bapak guru tulis judulnya begitu mengenai materi apa begitu. Jadi ini Google Sheet di sini saya gunakan untuk satu pembelajaran ya. Nanti untuk yang lainnya bisa diintegrasikan gitu. Kemudian bisa mencantumkan di bawahnya yaitu tujuan pembelajaran ya. Di sini bisa ditunjukkan kompetensi dasar yang harus peserta didik itu capai apa saja, kemudian tujuan pembelajarannya bagaimana ya, itu di sini bisa kita cantumkan. Kemudian bisa dilanjutkan kepada, nah di sini saya menggunakan alur belajar yaitu Merdeka ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep gitu ya. Nah mulai dari diri di sini saya bisa mengintegrasikan dengan YouTube, tetapi di sini agak sedikit lama ya loading-nya ya, teman-teman semua. Nah, ini kenapa saya tidak terus memberikan tutorial pelatihan secara online, karena keterbatasan yang mungkin bisa kita alami, mungkin sinyal dan lain sebagainya. Nah, ini. Tetapi hal ini karena kita webinar ya, jadi mungkin memang sinyal itu sangat, karena share gambar dan share suara, jadi share banyak, jadi beberapa loading yang harus kita alami begitu. Nah, di sini bagian sini bisa diberi video ataupun PDF materi dari Ibu Bapak guru sekalian, kemudian di bawahnya bisa kita integrasikan beberapanya lagi seperti live worksheet di sini nanti ya, Google Form atau yang lainnya. Nah, ini permainan word wall saya cantumkan di sini ya. Kemudian ada lagi ke bawah itu ada banyak ini sebenarnya, tapi saya geser agak susah ya. Sebentar. Nah, eksplorasi konsep ini sudah masuk ke materi inti ya. Jadi Ibu Bapak bisa menggunakan video tutorial dari Ibu Bapak yang sudah berikan begitu untuk penjelasan terkait dengan materinya. Kemudian bisa dicantumkan materi PDF yaitu atau sebuah artikel untuk bisa dibaca untuk anak-anak atau siswa kita ya. Kemudian dilanjutkan ke bawah ada lagi yang lainnya yaitu sebentar. Ada lagi. Nah, ini bisa dikasihkan suatu narasi terkait dengan materi. Kemudian, nah ini ada ruang kolaborasi untuk melatih kerjasama anak, gotong royong dalam mengerjakan tugas begitu yang sudah ditugaskan di situ ya. Kemudian, nah ini saya cantumkan link di situ ya. Nah, bisa anak-anak akses secara langsung. Nah, begitu. Nah, di sini ada demonstrasi kontekstual untuk presentasi anak setelah kerja sama atau berkolaborasi mereka. Nah, kemudian elaborasi di sini anak. Nah, di sini saya jadikan atau kita masukkan link
dari Google Form. Ini sebenarnya adalah di sini ada suatu link untuk mengisi nama, kemudian pesan dan kesan, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian di sini bisa muncul, di sebelah sini sebenarnya muncul suatu komentar dari peserta didik begitu di sini sebenarnya. Nah, tetapi karena sinyal ini sedikit sulit jadinya Mas Dion. Gitu. Mungkin untuk kesempatan lain setelah webinar ini, misalkan Ibu, Bapak, dan teman-teman itu tertarik untuk kita berdiskusi lebih lanjut gitu, saya boleh tawarkan gitu, ada nomor saya di grup gitu, bila boleh menghubungi saya secara langsung. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas Dion, Bu Amel. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Bagus. Untuk pertanyaan dari Ibu Karlina mengenai bagaimana peran komunitas belajar untuk mendukung pendidikan abad ke-21, mohon Ibu Erni untuk menjelaskan dan menyampaikan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Amel. Mohon izin ya saya untuk mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Bulani ya. Iya, Bu. Betul. Oke, baik. Bulani. Ibu Karlina. Oh, Bu Karlina, mohon maaf nih. Oke. Bu Karlina. Baik. Peran dari komunitas belajar itu tentunya sangat penting sekali, nggih. Apalagi yang terkait dengan pencapaian kompetensi abad 21. Sehingga karena di situ pasti ada ini ya, refleksi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga dapat melakukan perencanaan dari merencanakan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan mendukung proses untuk mencapai keterampilan abad 21. Nah, sehingga memang penting sekali karena nanti ketika komunitas itu harapannya bisa disampaikan ke yang lainnya juga begitu ya, melalui komunitas tersebut. Oke, saya kira itu Mbak Bu Amel. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Harjanto, mungkin langsung saja saya bacakan pertanyaannya dari chat. Ini dari Bapak Harjanto, merupakan Ketua Komunitas Omasinau Pelangi. Tadi dijelaskan pemateri kedua, bahwasannya komunitas mempunyai peran pendamping di dalam pembelajaran. Pertanyaannya, dalam waktu pendampingan belajar di komunitas Omasinau sepekan 1-3 kali dalam setiap jenjang kelas. Kemudian bagaimana cara komunitas memberikan atau cara yang dapat digunakan untuk memberikan ilmu atau metode tadi seperti apa, gitu Bu? Oke, baik. Ya mungkin bisa di ini dulu Mbak Amel, seperti apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan di komunitas belajar ya? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas Bagus, barangkali bisa membantu. Baik Bu, di sini komunitas Omasinau yang menjadi target kami dalam kegiatan proyek kepemimpinan 2 ini, itu mereka memang suatu bukan lembaga, memang betul bukan lembaga, tetapi di sini bukan lembaga formal ya, tapi di sini memang suatu lembaga yang di dalamnya usaha dari komunitas tersebut adalah salah satunya pembelajaran atau ada sedikit les begitu. Nah, salah satunya les di sana adalah ada les dari jenjang SD, TK, SD sampai SMA begitu Ibu. Nah, sehingga pun juga di situ untuk Omasinau di sana itu karena
lembaga lembaga yang berjalan di untuk sosial begitu. Jadi untuk tarif dari les di sana pun, kalau mohon maaf apabila salah, mohon dibetulkan Bu Lina dan Pak Harjanto di sini. Di sana untuk dana biasanya dari sukarelawan itu begitu. Jadi ada suatu amal atau kotak amal begitu untuk mereka begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bu Intan ya. Mungkin Mbak Lina bisa menjelaskan, karena dari Pak Arjanto ini tolong Mbak Lina diminta menjelaskan seperti itu. Karena Pak Arjanto sedang mengalami kesulitan karena mic-nya mau diklik nggak bisa, jadi unmute terus punyanya Pak Arjanto. Mbak Lina? Oke, terima kasih. Seperti yang Mas Bagus sampaikan, untuk di Oma Sinau pun itu juga dalam belajar pun setiap per kelas itu 1 sampai 3 kali saja. Nah, bagaimana cara kami memberikan atau metode yang tadi disampaikan dengan seubrek ilmu dari sekolah itu, bagaimana cara menerapkan di dalam les tersebut, padahal kita cuman bertemunya 3 kali dalam sepekan. Kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti durasi waktunya juga terbatas, begitu ya? Berapa Iya, lama itu kalau les? Iya. Sekitar 1,5 jam. Dan itu untuk SD sama SMP saja. Oke. Ya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan waktu ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang, apalagi kalau di dalam pelajaran, mohon maaf, ini pendidikan matematika semua atau tidak ya? Ada yang matematika, ada yang lainnya, Bu. Oh gitu, oke. Campuran, Bu. Oh iya, baik. Oke, jadi kalau yang tadi saya sampaikan, itu memang idealnya itu ada di sekolah, begitu ya? Sehingga perancangan kegiatan, termasuk alur kegiatan seperti apa yang akan dilakukan, itu betul-betul guru merancang dari awal sampai akhir dengan memperhatikan alokasi waktu yang diperlukan. Nah, itu pun juga kita perlu melihat banyak pertimbangan sebenarnya ketika kita akan menentukan suatu model, kemudian menentukan suatu alur kegiatan pelajaran. Itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang pertama adalah bagaimana karakteristik siswanya, itu ya. Kemudian juga materinya, itu sehingga kita betul-betul perlu merancang suatu kegiatan yang bisa mengarah atau mencapai ke target tersebut. Oke, mungkin agak sedikit berbeda, nggih, Pak Harjanto dan Ibu Lani. Bu Karlina, maaf Bu. Oh ya Allah, Bu Karlina, mohon maaf jika saya salah menyebutkan nama. Oke, dengan keterbatasan waktu, ya memang kita tidak bisa seideal tadi, nggih, karena memang kalau waktu setengah jam itu bukan waktu yang lama gitu, sehingga kita siasati saja ketika bagaimana kita akan mengajarkan melakukan kegiatan pembelajaran dalam durasi waktu yang sangat singkat, bilang seperti itu ya. Itu dengan merancang suatu kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik, ya, kebutuhan dari siswa. Bu, boleh menambahkan Ibu? Iya, silakan. Bu Lina dan Pak Harjanto di sini terkait dengan pertanyaannya, pertanyaan yang tadi saya ulangi lagi ya, bagaimana cara kami memberikan cara atau metode yang tadi disampaikan dengan seubrek ilmu dan metode tadi. Dan di sini itu memang ini lebih pertanyaannya sebenarnya ke saya ya mungkin. Nah, memang tadi banyak sekali aplikasi, bukan aplikasi, itu sih lebih ke website, karena kalau aplikasi kan itu memberatkan dari alat komunikasi peserta didik
terkadang harus download dan sebagainya. Kalau ini dia medianya semuanya saya berikan adalah website begitu, untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bu Eri tadi, ya, jadi pembelajaran itu tidak mengenal waktu dan tempat, bisa dilaksanakan di mana saja. Di sini yang menjadi mungkin peran dari komunitas adalah terpenting adalah mendorong untuk masyarakat yang ada di sekitaran komunitas tersebut sadar bahwa belajar itu satu penting dulu. Nah, itu belajar adalah salah satu hal yang penting. Nah, kemudian kita sedikit masuk, dorong di sana, komunitas bisa memberikan sedikit suatu misalkan media pembelajaran yang interaktif melalui yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari live worksheet, kemudian ada game kit, word wall, ada quizzes, itu bisa diintegrasikan melalui Google Sheet. Nah, tetapi memang di sini keterbatasan kita adalah biasanya apa yang ingin saya sampaikan, kemudian apakah ini materinya tentang apa ya, berarti harus mengetik lagi banyak begitu. Sebenarnya itu bisa disiasati kembali melalui AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sudah beberapa tadi saya berikan, yaitu seperti ChatGPT untuk memberikan materi dasar begitu, nanti langsung ketikan saja, buatkan saya narasi tentang Pancasila misalkan seperti itu. Nah, nanti bisa banyak sekali di situ dijelaskan, kemudian bisa diinkludkan ke materi PDF. Nah, tetapi memang kembali lagi ke kitanya, ya, ke kitanya mau atau tidak, kemudian apakah kita ada motivasi untuk meningkatkan pembelajaran dalam abad 21 sekarang ini. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Lina atau Pak Harjanto. Semoga bisa memuaskan. Gitu. Bagaimana Bu Lina, Pak Harjanto? Boleh bertanya kembali atau teman-teman yang lain, atau Bu Erni, silakan. Monggo kalau ada tambahan dari Bu Erni Pujiastuti. Ya, saya kira itu ya memang peran di sini. Kalau tadi perencanaan, ya betul-betul kita melakukan perencanaan, itu yang bukan hal yang tidak mudah ya, butuh waktu gitu ya, sehingga Iya, bagaimana betul. kita bisa untuk meningkatkan kualitas, ya memang kita butuh melakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu, dan dengan tadi berbagai metode, nanti mungkin bisa pilih saja yang sesuai begitu ya. Karena memang ya setiap kegiatan pembelajaran pasti ada suatu perencanaan. Itu. Saya kira itu sih. Oke, baiklah Bu Erni, terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Ibu Erni Pujiastuti, Magister Pendidikan, dan Bapak Bagus Suryo Kusumo, Sarjana Pendidikan, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat, serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Oke, sebentar. Maaf, ini ada tambahan pertanyaan dari Ibu Kalisya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda dan beragam? Maaf Bu Erni, mungkin ini ada tambahan pertanyaan lagi. Kemudian ada juga sekalian Bu, dari pertanyaan Ibu Sarah Paskalia, monggo Ibu Sarah. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Sarah Paskalia. Saya Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonogiri. Di sini kebetulan komunitas kami adalah komunitas di mana kami terbiasa untuk berdiskusi dengan para guru, khususnya di Kabupaten Wonogiri,
mengenai keresahan kami sebagai guru-guru gitu ya, khususnya di abad pembelajaran abad 21 ini. Nah, pertanyaannya saya bertanya kepada Bu Erni karena tadi menarik sekali ya materinya. Kemudian pertanyaan dari teman-teman juga sangat bagus di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ya Bu cara guru untuk menerapkan pembelajaran abad 21 yang kreatif tetapi tanpa melupakan pendidikan karakter murid yang saat ini tuh menjadi PR besar gitu. Itu Bu, pendidikan karakter di era pembelajaran abad 21. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sarah. Mungkin satu lagi pertanyaan, jadi ada 3 pertanyaan pada sesi kedua ini. Pertanyaan dari Ibu Ayu Purnama, penggunaan artificial intelligence memang menjadi salah satu produk perkembangan zaman yang sangat membantu pekerjaan manusia. Namun untuk pelajar, apakah memang membantu atau malah menjadi bumerang? Karena apapun yang ditanyakan langsung dijawab secara detail tanpa melalui proses membangun pemahaman terlebih dahulu. Oke, Ibu Erni. Oke, baik. Saya coba menjawab satu pertanyaan dulu ya yang ada di chat itu. Bagaimana cara kita sebagai guru dalam fasilitasi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda dan beragam. Baik, terima kasih Bu Kalisya atas pertanyaannya. Jadi cara guru memfasilitasi dengan karakteristik siswa yang berbeda, maka tadi sudah saya singgung sedikit ya. Tidak mungkin satu guru itu bisa memfasilitasi setiap individu. Ya, karena dalam satu kelas hanya satu guru, kemudian siswanya ada paling tidak 30 atau berapa. Ya, ini kalau pertanyaan ini kalau di komunitas belajar juga sama ya, siswanya satu kelasnya gitu. Atau berapa? Oke, saya jawab secara ini saja ya. Jadi artinya bahwa untuk memfasilitasi maka guru itu perlu membuat kelompok-kelompok kecil gitu. Kelompok kecil di sini sudah sudah dibagi di awal. Nah, kelompok itu berdasarkan karakteristik siswanya. Ya, jadi di awal sudah dipetakan siswa ini masuk di kelompok mana gitu ya. Misalkan nanti saya kelompokkan berdasarkan profil belajarnya misalkan. Atau saya kelompokkan berdasarkan minatnya atau yang lain. Sehingga dengan adanya kelompok-kelompok kecil tersebut diharapkan guru mampu memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing kelompok tersebut. Itu saya kira demikian Bu Kalisya ya. Jadi bentuk fasilitasinya seperti itu. Jadi tidak kita kemudian semuanya sama karena tadi tiap individu itu unik dan tidak mungkin kita akan memberikan sesuatu yang sama. Karena minat, barangkali profil belajar mereka juga tidak sama sehingga harus disesuaikan. Nah, caranya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil itu ya yang sangat memungkinkan. Oke, saya kira itu. Kemudian yang pertanyaan dari Ibu Sarah, Mas Kalia, nggih. Ibu Sarah, nggih, Ibu. Oke, baik. Ibu Sarah. Baik, terima kasih pertanyaan sangat bagus sekali Bu Sarah. Jadi bagaimana kita tetap tidak melupakan pendidikan karakter ya. Nggih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara karakter itu ya bukan sesuatu yang instan gitu ya, butuh proses. Dan saya yakin di dalam setiap kegiatan pembelajaran itu pasti diselipkan hal-hal yang mengarah ke karakter. Saya yakin itu. Apalagi kalau sekarang targetnya adalah kita mengarah ke profil pelajar Pancasila gitu ya. Itu pasti akan mengarah ke sana kan gitu. Jadi rencana kegiatan atau aktivitas yang kita rancang pasti akan melibatkan hal tersebut. Dan karakter, pendidikan karakter itu tidak terbatas hanya pada ketika kegiatan pembelajaran gitu ya. Bahkan terkadang di luar kegiatan pembelajaran
itu justru disitulah bisa kita tanam karakter dari siswa. Yang tentunya itu diperlukan dukungan juga dari orang tua, begitu nggih Bu nggih. Orang tua, kemudian lingkungan yang ada di sekitar siswa tersebut. Jadi saya kira untuk kegiatan pembelajaran karakter pasti tetap ada itu Bu Sarah nggih, untuk mengarah ke sana. Tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran, tapi di luar kegiatan pembelajaran pun juga pasti akan ada seperti itu. Oke, itu barangkali ada tambahan Pak Bagus. Iya Bu, betul yang sudah dijelaskan Ibu Erni tadi, memang pendidikan karakter itu menjadi hal yang mendasar ya Bu Sarah ya, untuk ibarat kita atau peserta didik kita itu untuk melakukan pembelajaran. Ketika karakter ini tidak terbentuk, nah tentu proses pembelajaran yang akan terjadi itu juga sedikit kurang. Nah, di sini memang peran dari keluarga, lingkungan dari peserta didik itu sangat berperan sekali. Nah, lalu siapakah yang harus disalahkan di sini? Tidak ada yang harus bisa disalahkan. Di sini memang hal itu memang harus terjadi dan harus kita sikapi dengan bijak, ya begitu mungkin menurut saya. Jadi yang sudah dikatakan Bu Erni tadi sudah betul. Begitu Bu Sarah Pak sekali yang mungkin tambahannya. Oke. Terima kasih atas Terima pertanyaan. kasih Bu Erni dan Bapak Kemudian Bagus. Untuk pertanyaan yang terakhir. ya, kemudian saya coba menjawab pertanyaan Bu Ayu Purnama ya di sini. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat bagus sekali. Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini memang menjadi salah satu produk perkembangan zaman yang sangat membantu pekerjaan manusia. Memang betul sekali. Kemudian, namun untuk pelajar apakah memang membantu atau malah menjadi bumerang karena apapun yang ditanyakan langsung dijawab secara detail tanpa melalui proses membangun pemahaman terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, kemudian ini sudah dijawab oleh Pak Harjanto selaku ketua dari Masinau. Di sini ada benarnya menurut saya kepandaian instan tidak akan bertahan lama. Wallahu a'lam. Di Masinau. Di Masinau, cara pengelompokan juga pernah dilakukan Bu ini nanti. Oke, saya coba menjawab yang pertanyaan Bu Ayu Purnama ya. Oke, untuk tadi ya kita sudah mengenalkan terkait beberapa AI atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT, ToneApp, dan Victory ini sudah sangat berkembang. Jadi kita memang saya untuk memberanikan diri untuk mengenalkan ini ke webinar untuk mau nggak mau kita memang harus menghadapi hal itu. Nah, apakah itu sebagai suatu hal yang buruk atau suatu hal yang harus kita sikapi dengan bijak? Tentunya kan kita harus sikapi hal itu dengan bijak. Nah, kembali lagi di sini peran guru ya selalu menjadi sentra ya untuk menjadi mengarahkan, minimal kita sudah mengarahkan begitu ya, mengarahkan peserta didik ini tuh ada suatu teknologi yang memang basisnya seperti ini, tetapi kita harus sebagai guru itu ibarat dalang tidak kekurangan lakon ya, gitu ya. Maksudnya kita sudah bisa mengatur ceritanya begitu. Nah, mungkin dalam proses pembelajaran kita bisa selipkan itu dengan cara seperti coba anak buat untuk presentasi. Nah, kreativitas inilah yang harus didorong oleh guru begitu. Tidak hanya tugas begitu saja, tidak, tetapi lebih kepada kreativitas dalam mereka itu memproduksi suatu barang ataupun kemampuan dalam diri mereka seperti soft skill ya, sudah pernah seperti berbicara di depan ataupun nanti seperti mencoba membuka acara seperti itu ya, dan dilibatkan dalam berbagai acara. Nah, ini anak nanti akan berkembang secara baik ya, pertumbuhan dari
kognitif maupun non-kognitifnya. Seperti itu, Bu. Jadi menurut saya artificial intelligence seperti ini harus, mau nggak mau kita harus kenalkan kepada peserta didik. Betul yang dikatakan Pak Harjanto juga, yaitu apabila kepandian instan itu tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu kita harus mencoba melatih anak untuk cobalah berani untuk berbicara. Nah, penyakit dari sekarang kan ketika kita belajar itu kadang anak malu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi PR sebagai guru. Begitu kurang lebihnya, Ibu, untuk tambahan saya. Saya kembalikan ke Bu Amel. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Iya, terima kasih Pak Bagus. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Erni mengenai baik. pertanyaan. Oke, saya mencoba menanggapi nggih dari apa namanya yang disampaikan oleh Pak Harjanto. Bagaimana untuk proses untuk mendapatkan konsepnya gitu. Jadi memang sebenarnya ketika kita belajar itu orientasinya kan bukan pada hasil gitu. Tapi bagaimana proses yang dilakukan. Bagaimana proses yang akan dilakukan oleh anak supaya si siswa itu bisa mendapatkan konsep tersebut. Nah, memang hal yang betul-betul tadi nggih. Bagaimana guru itu dapat melakukan suatu perencanaan tadi nggih. Aktivitas, bagaimana alur aktivitas yang akan dibangun dalam suatu kegiatan pembelajaran. Supaya akhirnya siswa itu tidak hanya mendapatkan ilmu yang instan kemudian lupa. Tetapi aktivitas yang dibangun itu, alur aktivitas yang dibangun itu memang mengarah ke bagaimana siswa itu bisa mendapatkan atau menemukan konsepnya begitu. Nah, tadi sama seperti yang Pak Bagus sampaikan tadi ya, kan ada asas trikon tadi ya. Salah satunya adalah continue. Nah, mungkin itu yang memang perlu dilakukan, continue gitu. Jadi tidak hanya sekali dua kali, tapi memang itu menjadi suatu pembiasaan. Gitu. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana merancang alur aktivitas siswa supaya dapat siswa menemukan konsep. Ya. Jadi tidak hanya hasil akhir saja. Ya, saya kira itu Bu Amel tambahannya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erni dan Pak Bagus untuk diskusinya kali ini. Oke, untuk selanjutnya kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera karena sesi foto atau sesi foto dan dokumentasinya akan segera dimulai. Monggo. Sudah atau belum? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada hadirin. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Akhirnya, sampailah kita di penghujung acara ini untuk menutup kegiatan webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Saya Amelinda Widyasari, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan Model Pembelajarannya. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Akhir kata, saya selaku pemandu acara webinar Paradigma Pendidikan Abad 21 dan model pembelajarannya, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erni, Bapak Bagus, kemudian kepada komunitas Oma Sinau dan jajarannya, kemudian juga kepada peserta webinar kali ini. Sampai ketemu kembali di acara kami selanjutnya. Mungkin info sedikit bagi hadirin tadi yang telah aktif, setelah acara ini selesai akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan door prize. Kemudian bagi seluruh hadirin juga dimohon untuk mengisi Google Form melalui link yang sudah dibagikan dalam kolom komentar Zoom. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bu Bu Erni, Karlina, terima kasih Bu Erni, semuanya. Pak Harjanto, Ya, terima Terima kasih. kasih kakak-kakak dari Oma Sinau, dari Pak guru-guru semuanya. Kris, terima kasih. Mbak Intan, terima kasih Mbak Intan. Ya. Bisa live sekarang Bapak Ibu, bila ada kepentingan yang lain. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk live ya, Bapak Ibu Terima kasih semua. Bu. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bu Misna dari SMA 4. Terima kasih Mbak Absari. Ini juga mahasiswa PPG Praja, terima kasih. Kemudian Mas Kristoforus, terima kasih. Mbak Adiska, terima kasih. Terus Bu Prudensia, terima kasih.